Aku hanya orang biasa yang aku tahu yang mukus bagian hanya dikit. Tapi inilah keberhasilan aku dalam menurunkan berat badan sampai hampir 20 kilo. Nyalakan loncengnya, Olive Nurdianto, agar kamu tahu video-video aku yang terbaru. Hai, selamat datang kembali di channel aku Olive Nurdianto. Kali ini aku bakalan bagi tips gimana sih caranya bagi waktu makan. Yaitu ada 3 waktu makan dan waktunya ngemil. Yang pertama, jadwal sarapan pagi, yaitu sangat disarankan dari jam 7 pagi sampai jam 9. Dan yang paling bagus itu ketika kita bangun tidur, setelah 1 jam kita bangun, itu bagus untuk kita sarapan. Dan jangan sampai nunggu jam 10 ya. Dan waktu itu tuh sangat bagus biar tidak penumpukan pada lemak dan bagus juga buat pencernaan perut. Untuk jadwal ngemilnya yaitu setelah kita sarapan dijeda jaraknya 2-4 jam. Karena takutnya mengakibatkan yaitu lapar, dan lapar itu bukan berarti harus makan, tapi ada yang namanya tuh lapar palsu. Gimana sih ngadepin lapar palsu? Biasanya tuh kalau lapar palsu itu kita siasatin yaitu minum dengan air putih 2 gelas atau 3 gelas. Dan disarankan sebelum makan, entah sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu sebelum makan kita harus minum air putih agar perut kita udah keisi terlebih dahulu dengan air putih, dan ketika kita makan dimasuk dengan nasi itu perut udah keadaan kenyang, jadi menolak makanan yang terlalu banyak. Jadinya untuk ngerem secara tidak langsung tuh buat ngerem keadaan mulut kita yang nerima makanan tapi perut kita nolak. Dan ini sarapan aku kalau pagi, yaitu oatmeal dan buah. Kenapa sih aku tuh lebih rajin sarapan oatmeal sama buah? Kalau bagi aku tuh termasuk simple, terutama aku sebagai ibu rumah tangga ya, aku punya 2 anak batita yang bagiku tuh nggak ada waktu buat ngukus atau kukus tuh tiap pagi. Bagi ya udah akhirnya oatmeal aku seduh, enak mual pasti, tapi aku siasatin ya ini sehat demi sehat, walaupun caranya masih kayak minum obat ya. Oatmeal terus didorong pakai air, terus didorong lagi pakai buah. Dan alhamdulillah walaupun badan aku udah turun, aku masih konsumsi oatmeal sampai sekarang dan masih nyetok buah-buahan untuk kalau sarapan pagi. Benar-benar ya, apa ya, sarapan pagi itu bukan untuk dijauhin ya, tapi mungkin coba kita ganti sama yang lebih sehat. Tadinya kita nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, mungkin mulai ganti oatmeal. Apalagi buat terutama yang kalian lagi jalanin diet tapi mulai bingung mau diet yang mana, cara yang mana, ikutin apa kata hati kalian. Ingat, metabolisme orang beda-beda, tapi selama kita punya keinginan konsisten pasti berhasil. Yang kedua yaitu jam makan siang. Disarankan jam 12 sampai jam 14:30 sebelum jam 3 sore, karena makan kesorean pun itu tidak bagus.
Dan biasanya tuh kalau siang ngambilnya jam 12:30. Bagi aku itu jam tengah-tengah, nggak kecepatan, nggak kelamaan. Dan disarankan makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Itu juga untuk yang diet itu sangat berlaku. Dan ingat, sekali lagi, maaf agak bawel, sebelum makan minum dulu. Mungkin porsi nasinya yang mulai beda, yang tadinya kalian banyak sekarang harus sedikit. Ya itulah, pasti hawanya nggak kenyang, apalagi buat pemula ya. Tapi digantinya dengan air, kita minum terlebih dahulu, itu bisa ngenyangin. Dan ini porsi makanku. Iya, porsi makanku itu aku masih konsumsi nasi putih, dan aku lebih fokus ke protein sayur mayur, jadi aku lebih banyakin itu, sedangkan nasi putih aku pakai dikit. Dan cara makan aku maaf ya, makan kadang pakai tangan, dan itu hanya 2 jari. Dan kalaupun aku pakai sendok, kalau kata temanku itu pakai sendok teh, yaitu kan sendok teh kan kecil, dia makannya juga pelan dikit sambil menghayati. Dan disarankan juga makan nasinya pas terakhir. Awal-awal kita minum air putih 2 gelas atau 3 gelas, setelah itu sayuran atau makan telur, tempe, tahunya, setelah itu baru nasinya. Dan untuk kalian yang aku masih kenyang nih makan siang nih, soalnya tadi sarapan aku udah kenyang dan dibantu ngemil juga buah, aku belum apa, nanti aja, no. Makanlah secara konsisten. Ingat, makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi kalian makan, soalnya makan siang itu sangat efektif buat kalian yang sedang menurunkan berat badan. Dan biar masih bisa ngemil, yaitu setelah kita makan, dijeda selama 2 jam sampai 4 jam. Dan ingat, tetap konsumsi air putih 3 liter sehari. 3 liter sehari, nggak apa-apa ya. Dan yang ketiga, makan malam. Hore, masih bisa makan malam. Untuk makan malam disarankan, dan itu yang bagus juga ya, yaitu jam 5 sampai jam 7. Kalau bisa sebelum jam 7. Jam 5 sampai jam 7 dianggap sangat tepat, karena sebelum tubuh kita tidur yaitu tubuh tinggal ngebakar kalori dan lemak kita. Tapi kalau sebaliknya kita makan di atas jam 7, maka tubuh itu nggak sempat untuk membakar kalori kita dan lemak, tapi masih sibuk mencerna apa yang kita makan. Itu porsi aku makan malam itu hampir sama makan siang, tapi untuk nasi paling yang aku kurangin setengah. Jadinya aku masih tetap nasi putih, tapi hanya setengah dari porsi makan siang aku. Kalau aku pribadi, pengalaman aku tuh biasanya sebelum tidur aku udah berhenti makan, yaitu 4 jam. 4 jam sebelum tidur aku udah berhenti makan, entah itu ngemil atau gimana. Tapi kalau untuk awal-awal, jujur aku tuh sangat berat sekali. Dan aku hampir kalau jam 8 aku tuh ngemil apel, karena aku adaptasi dulu ya. Jadi udah jelas kan buat jadwal jam makan, yaitu pagi, siang, malam, dan dijalankan dengan konsisten. Kalau aku saat itu sarapan pagi, yaitu aku ngambil jam 8, dan makan siang aku ngambil jam 12:30, dan untuk makan malam aku kadang ngambil jam 5:30 atau jam 6. Itu setiap hari jamnya sama. Kenapa sih harus jalani konsisten? Kalau bagi aku ya, diet ala aku maksudnya pola makan sehat dengan tubuh aku yang bisa nerima. Konsisten itu karena buat kita ketika lapar palsu, belum saatnya makan ya kita nggak makan. Ini lapar nih, padahal belum jadwalnya makan, nanti hancur lah itu makan.
sampai makan siang, makan malam nanti nggak imbang. Dan besoknya pun bakalan berdampak yang nggak seimbang, nggak konsisten. Jadi mulai dari sekarang konsisten dan konsisten. Terima kasih udah menyaksikan channel aku Olive Nurdianto. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Share ke teman kalian dan komen positif. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan videoku. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen positif.